Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Gandhi Fitriawan, tentunya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang video pembelajaran di era pandemi, yaitu di masa COVID-19 ya. Sebelumnya, apakah adik-adik dalam keadaan baik? Gimana kabarnya semuanya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, tentunya jauh dari virus yang menakutkan ini ya, yang membuat kita menjadi waspada, cemas, dan tentunya tidak bisa bersekolah bertatap muka, bertemu dengan teman di sekolah seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, pada kesempatan kali ini kakak akan sedikit berbagi tentang gimana caranya sih pembelajaran di masa COVID-19 ini ya. Tentunya tidak lupa juga kita kakak mengingatkan supaya kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi supaya kita tidak mudah terserang oleh virus corona ya, atau COVID-19. Nah, oke. Tidak usah berlama-lama, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang tema hidup bersih ya. Tentunya berhubungan dengan masa-masa pandemi ini ya. Oke, yang pertama, sebelum kita menginjak kepada materi intinya kita harus mengetahui dulu apa sih langkah-langkah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari virus corona atau COVID-19 ya. Tentunya ada yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, caranya yaitu yang pertama ya, caranya ini adalah gambarnya. Yang pertama adalah makan dengan gizi yang seimbang ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kita dari sampah, dari kotoran, dari penyakit, intinya untuk supaya lingkungan kita bersih dari penyakit dan dari virus. Nah, kemudian biasakan dengan minum air minimal 8 gelas per hari ya. Kemudian juga adik-adik jangan lupa untuk rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian bagi kakak-kakaknya, bapak-bapaknya yang di rumah tidak merokok ya, biasakan hidup sehat dengan tidak merokok. Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan ya. Itu langkahnya. Kemudian yang terpenting lagi, jangan lupa membiasakan diri tentang gimana caranya mencuci tangan ya, menggunakan sabun. Kemudian jangan lupa pula kita menggunakan masker, hati-hati ya, menggunakan masker ya, guna untuk melindungi kita dari terkontaminasi oleh virus yang menyebar di udara atau virus-virus yang dibawa oleh orang lain. Nah, kemudian jangan lupa pula kita menggunakan sarung tangan, serta yang paling kita lakukan adalah berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa supaya kita selalu dalam keadaan sehat, tidak terjangkit virus, dan semua teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita terhindar dari wabah ini ya. Oke, kemudian kakak akan mengupas tentang gerakan masyarakat hidup sehat tadi, mulai dari yang pertama, yaitu gimana caranya mencuci tangan yang benar ya. Ini mencuci tangan yang benar. Ada 5 langkah cuci tangan yang benar menggunakan sabun ya adik-adik ya. Yaitu yang pertama, basahi dulu seluruh tangan dengan air bersih, tentunya yang mengalir ya. Itu. Kemudian gosok sabun ke telapak punggung tangan ya, ke sela-sela tangan, ke sela-sela jari juga ya. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku ya, bagian bawah kuku. Kemudian yang keempat adalah bilas tangan dengan air bersih yang mengalir ya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dengan keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan
Itu bicara mencuci tangan ada 5 langkah mudah ya adik-adik. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah gimana kita menggunakan masker yang benar ya. Gimana cara menggunakan masker yang benar? Ini dia ya gambarnya, gimana cara memakai masker yang benar. Oke, itu. Jadi biasakan memakai masker itu jangan dalam kondisi yang salah ya. Yang pertama caranya yaitu tutup mulut, hidung, dan dagu Anda ya, dagu adik-adik semua. Kemudian tekan bagian atas supaya sela-sela udaranya itu tidak bisa masuk ya adik-adik ya. Kemudian lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang talinya saja. Kalau nanti dilepas menggunakan tali saja ya. Nah, kemudian cuci tangan Anda dengan sabun, cuci tangan adik-adik semuanya setelah melepas itu semuanya ya, dengan sabun dan air yang mengalir seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Kemudian biar bersih ganti masker adik-adik semua secara rutin apabila kotor ataupun basah ya. Ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas ya, lengan atas bagian dalam di dalam dikala kita sedang batuk ya. Oke, kemudian sekarang saya akan menginjak langkah yang ketiga tadi yaitu etika batuk ya. Etika batuk kita. Nah, gimana sih etika batuknya kita adik-adik semuanya? Nah, yaitu yang biar lebih tahu. Nah, ini dia gambarnya ya, gimana caranya beretika dengan baik, etika batuk dengan baik, dengan benar ya. Nah, itu adik-adik diperhatikan. Yaitu yang pertama, jika adik-adik semuanya dalam keadaan batuk, jangan lupa menggunakan masker ya. Kemudian jika batuk, tutup mulut dan hidung adik-adik semuanya dengan lengan atas bagian dalam ya, lengan atas bagian dalam ya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir, langkah etika batuk yang baik adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya yang airnya terus mengalir ya. Itu etika batuknya. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan di saat masa-masa pandemi ini? Nah, yang terpenting adalah gimana caranya supaya kita adik-adik semua, keluarga adik-adik semua tidak mudah tertular, yaitu kita harus menerapkan social distancing ya, social distancing atau menjaga jarak antara masing-masing kita dari kita ya, menjaga jarak. Ya adik-adik ya. Nah, ini dia menjaga jarak adik-adik. Jadi pakai social distancing adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Itu yang diartikan oleh social distancing ya. Jaga jarak aman itu minimal adik ya. Jaga jaraknya antara saya dengan adik-adik jika posisi dengan tatap muka itu adalah 1 meter minimal. Lebih semakin bagus ya. Nah, itu. Terus jangan pergi ke tempat yang ramai. Nah, hindari keramaian. Kalau misalkan butuh sesuatu, ya butuh seperlunya, selesai langsung kita pulang ya adik-adik ya. Jadi intinya menghindari kontak fisik dengan orang lain supaya kita terhindar dari penularan virus itu adik-adik. Oke. Kemudian jauhkan tangan adik-adik ya. Kemudian jauhkan tangan adik-adik dari wajah ya, agar adik-adik terhindar dari virus tadi. Virusnya biar nggak masuk hidung, karena COVID ini menyerang masuknya ke saluran pernapasan adik-adik. Jadi kita perlu membiasakan diri bersih, cuci tangan tadi. Terus jangan sering-sering kita memegang area wajah
sebelum kita bisa memastikan tangan kita telah bersih, ya adik-adik ya. Nah, itu video gambarnya. Jadi gimana caranya kita supaya terhindar dari virus ini, yaitu intinya menjalankan hidup bersih, ya. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tua adik-adik, kemudian periksakan diri adik-adik ke dokter supaya tidak terhindar dari virus ini, gitu deh ya. Jadi supaya bisa terhindar. Jadi kita harus benar-benar mengutamakan hidup bersih dan jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan terus kita biar terhindar dari penularan virus ini, ya adik-adik ya. Tapi jangan khawatir adik-adik. Adik-adik juga jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetap orang-orang tertentu seperti orang tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena virus corona ini. Jadi intinya adik-adik harus hidup sehat, hidup bersih ya, sesuai dengan pelajaran yang kakak sampaikan, bapak sampaikan. Hidup bersih, menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan dari lingkungan, dari penyakit-penyakit tadi ya. Intinya menjaga diri kita. Tahukah adik-adik itu juga bisa membantu mengusir virus itu ya, dengan cara menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah, yaitu yang pertama-tama kamu harus menjaga tubuhmu agar selalu tetap sehat ya, dan tolak menularkan ke orang lain, tentunya dengan cara like, subscribe, terus share juga channel kakak ini jika bermanfaat, jika menurut kalian bermanfaat. Dan tidak lupa saya aturkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, keluarga, adik-adik, terutama kepada guru dosen pembimbing saya, yaitu mata pelajaran strategi pembelajaran, kepada Ibu Tiwi yang terhormat. Terima kasih banyak atas ajaran selama 1 semester ini. Mohon maaf jika selama ini video-video saya tentang strategi pembelajaran masih jauh dari kata sempurna. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai di sini video kakak kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.